Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Purnasari, Dini Septiani, Laras Widi Pangestu, Wanda Dicayani, Adi Rohim, dan Alfian Aprianto. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang hakikat pendidikan dan definisi pendidikan. Hakikat pendidikan adalah suatu rencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran peserta didik agar dapat mengembangkan potensi dirinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah kodrat anak-anak untuk mengembangkan kebahagiaan dan keselamatannya setinggi-tingginya. Berdasarkan dimensi pendidikan, manusia dipandang oleh beberapa sudut pandang. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah khalifah di bumi yang diciptakan dari tanah. Terdapat 2 pandangan filsafat. Yang pertama, evolusionisme, yang menyatakan bahwa alam diciptakan akibat perkembangan alam atau evolusi. Yang kedua, kreasionisme, yang menyatakan bahwa alam semesta diciptakan oleh Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Cahyadi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manusia sebagai kesatuan badan dan roh. Manusia adalah apa yang nampak dalam wujudnya, terdiri atas zat seperti daging, tulang, dan tulang syaraf. Segala hal yang bersifat kejiwaan, spiritual, dan rohani pada manusia dipandang hanya sebagai resonansi saja. Sebagai kesatuan badan dan roh, manusia hidup dalam ruang dan waktu, sadar akan diri dan lingkungannya, dan mempunyai berbagai kebutuhan seperti insting, nafsu, serta tujuan. Manusia mempunyai potensi untuk berbuat baik, mampu berpikir atau cipta, potensi berperasaan atau rasa, potensi berkehendak atau karsa, dan memiliki potensi untuk berkarya. Adapun dalam eksistensinya, manusia memiliki keberbudayaan dan keberagamaan. Maka manusia itu berinteraksi atau berkomunikasi serta memiliki historisitas dan dinamikanya. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk individu. Secara kodrati, manusia merupakan makhluk monodualis. Artinya, selain sebagai makhluk individu, manusia berperan juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas unsur jasmani atau raga dan rohani atau jiwa yang tidak dapat dipisahkan. Jiwa dan raga inilah yang membentuk suatu individu. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Widi Pangestu dengan NIM 2088201029. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai manusia sebagai makhluk individu. Manusia adalah subjek, tidak boleh dianggap sebagai objek. Berkenaan dengan hal ini, menyatakan bahwa manusia mempunyai kesendirian yang ditunjukkan dengan kata pribadi. Suerjanto P. dan K. Bertens 1983. Setiap manusia mempunyai dunianya sendiri, tujuan hidup sendiri masing-masing secara sadar berupa menunjukkan eksistensinya, ingin menjadi dirinya sendiri atau bebas bercita-cita untuk menjadi seseorang tertentu, dan masing-masing mampu menyatakan inilah aku di tengah-tengah segalanya yang ada. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk individual, namun demikian ia hidup berkaitan dengan sesamanya. Plato mengatakan makhluk hidup yang disebut manusia merupakan makhluk sosial dan makhluk yang senang bergaul atau berkawan. Animal sociality, hewan yang bernaluri untuk hidup bersama. Status sosial selalu melekat pada diri manusia. Ciri utama makhluk sosial adalah hidup berbudaya dengan
Dengan kata lain, hidup menggunakan akal budi dalam suatu sistem nilai yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Dini Septiani. Di sini saya akan mempresentasikan melalui hidup dengan sesamanya lah manusia akan dapat mengukuhkan eksistensinya. Sehubungan dengan ini, Aristoteles menyebut manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Ernst Korshiner menyatakan manusia takkan menemukan diri, manusia takkan menyadari individualisnya kecuali melalui perantaraan pergaulan sosial. Martin Buber menyebut situasi hubungan yang berakhir itu sebagai hubungan manusia sebagai makhluk berbudaya. Kebudayaan bertautan dengan kehidupan manusia sepenuhnya. Kebudayaan menyangkut sesuatu yang nampak dalam bidang eksistensi setiap manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rohim. Saya dari Prodi PBSI Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hakikat manusia dalam dimensi pendidikan. Manusia sebagai makhluk sosial. Dengan adanya akal budi pada manusia, maka manusia memiliki cara dan pola hidup yang berdimensi ganda, yakni kehidupan bersifat material dan bersifat spiritual, bertindak baik dan jujur, adil dan beradab sesuai dengan nilai-nilai moral dan asasi manusia. Langkah pertama bagi yang berniat menjadi manusia yang berbudaya, manusia yang sadar akan peranannya sebagai pengemban nilai-nilai moral, ialah manusia yang selalu berusaha memperhatikan dengan sungguh-sungguh penerangan akal dan budi dan berusaha menaatinya. Sebagai makhluk yang otonom atau memiliki kebebasan, manusia selalu dihadapkan pada suatu alternatif tindakan yang harus dipilihnya. Manusia sebagai makhluk beragama. Kelebihan manusia terletak pada unsur rohani, mencakup hati dan akal. Keduanya bukan materi. Sebagian mereka ada pula yang tidak berusaha memfaktulkan dan menampakkan potensinya itu, atau memfaktulkannya hanya untuk memuaskan tuntutan hewaninya. Maka orang itu sama dengan binatang, bahkan lebih hina dari binatang. Quran Surat Al-A'raf ayat 7 halaman 170, Al-Furqan 42. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi terakhir. Yang dimaksud dengan agama ialah satu sistem kredo, tata keimanan atau keyakinan atas ada sesuatu yang mutlak di luar manusia. Manusia memiliki potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di lain pihak, Tuhan pun telah menurunkan wahyu melalui utusan-utusannya dan telah menggelar tanda-tanda di dalam semesta untuk dipikirkan oleh manusia agar manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia adalah makhluk yang sadar diri. Ini berarti bahwa ia adalah satu-satunya makhluk hidup yang mempunyai pengetahuan atas kehadirannya sendiri. Ia mampu mempelajari, menganalisis, dan mengetahui dirinya sendiri. Manusia adalah manusia kreatif. Aspek kreatif tingkah lakunya ini memisahkan dirinya dari alam dan menempatkan dirinya sendiri di samping Tuhan Yang Maha Esa. Manusia adalah makhluk idealis, pemuja yang ideal. Dengan ini berarti ia tidak pernah puas dengan apa yang ada, tetapi berjuang untuk mengubahnya menjadi apa yang seharusnya ia ingin ubah. Kekuatan ini yang selalu memaksa manusia agar merenung, menemukan, menyelidiki, mewujudkan, membuat dan mencipta dalam alam jasmaniah dan rohaniah. Manusia adalah makhluk sosial. Disinilah timbul pertanyaan penting mengenai nilai.
Nilai terdiri dari ikatan yang ada antara manusia dan setiap gejala, perilaku, perbuatan, atau di mana suatu motif yang lebih tinggi daripada motif manfaat timbul. Manusia adalah makhluk utama dalam dunia alami, mempunyai esensi uniknya sendiri dan sebagai suatu penciptaan atau suatu gejala yang bersifat istimewa dan mulia. Ia memiliki kemauan ikut campur tangan dalam alam yang independen, memiliki kekuatan untuk memilih dan mempunyai andil dalam menciptakan gaya hidup melawan kehidupan alam.